Mirasa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Ras. Sekarang ini kita sudah mendekati pukul 11 siang dan seperti biasa sejak kemarin sampai hari ini kita ada talk show ekonomi dan tentu saja kita akan banyak mengupas terkait dengan event yang akan berlangsung nanti yang akan digelar oleh Bank Indonesia pada tanggal 26 Juni 2024 ya sampai kurang lebih 5 hari. Sahabat Ras, ini tema kita dengan yaitu KKS dan Digital Festival atau DigiFest dan telah hadir narasumber saya Bapak Edi Kristianto yang merupakan Deputi Direktur Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Ruby. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Pak Edi sendiri? Alhamdulillah. Sehat dan bahagia nih Mbak, Sulawesi Selatan. Amin. Ya. Sebelum saya lanjut Pak Edi, saya ingin sedikit menyampaikan sedikit pengantar nih, karena kabarnya di tahun ini Bank Indonesia kembali menggelar Karya Kreatif Sulawesi Selatan, yaitu yang mana kegiatan ini akan menghadirkan produk-produk UMKM yang punya unggulan di Sulawesi Selatan. Nah tentunya acara ini atau event ini merupakan rangkaian dari acara Road to Karya Kreatif Indonesia atau yang disingkat dengan KKI yang menjadi puncak selebrasi capaian pengembangan UMKM dan XR selama 2024 dan juga pastinya untuk mendorong pengembangan lokal market UMKM. Benar tidak Pak Edi? Iya, benar sekali Mbak Ruby. Dan ini ada spesialnya Mbak di tahun ini. Karena biasanya KKS dengan DigiFest kita laksanakan terpisah. Oh, digabung ya. Karena biasanya KKS di mall, DigiFest kita laksanakan di hotel. Spesial tahun ini kita gabungkan. Jadi pasti jauh lebih menarik, jauh lebih komplit, informasinya lebih banyak. Dan buat masyarakat pasti hadiahnya yang ditunggu. lebih banyak lagi pasti. Betul. Nah, ini tentu saja menjadi salah satu kolaborasi Pak ya, dikolaborasikan karena tadi Pak Edi bilang bahwa ini yang tadinya terpisah terus digabung tentu akan banyak banyak rangkaian kegiatan yang akan digelar nantinya. Nah, Pak Edi mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ini Pak soal kegiatan atau event KKS dan DigiFest yang menjadi acara tahunan dan ini kok bisa kenapa dikolaborasikan gitu Pak? Silahkan. Iya, terima kasih Mbak Ruby. Jadi buat Bapak Ibu Cika ya, teman-temannya di Makassar ya dan sekitarnya ya, justru di semua Sulawesi Selatan atau mungkin provinsi lainnya ini karena radio ini Ras sampai di Mamuju ya Mbak ya. Silahkan karena ini musim libur anak sekolah juga ya bagi masyarakat siapapun yang ada di Kota Makassar. Stay tune tanggal 26 sampai 30 ya, hari Rabu sampai Kamis. Silahkan yang berkunjung ke TSM Mall gitu ya. Kita Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan perbankan Sulawesi Selatan kita melaksanakan kegiatan KKS DigiFest atau Karya Kreatif dan Digital Festival Sulawesi Selatan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ini spesial di tahun ini karena kita gabungkan, makanya kita mengambil tagline Coto Makassar. Ya, sebuah kolaborasi antara kegiatan ekonomi kreatif dan juga sistem pembayaran digital. Kita akan perkenalkan yang terkini kepada masyarakat supaya mendorong perekonomian Sulawesi Selatan menjadi lebih advance lagi, bukan hanya di Indonesia Timur, tapi juga di Indonesia dan dunia global. Iya. Jadi kan kalau kita bilang coto langsung terpikir makanan, berarti produk-produk yang akan tampil di acara nanti itu produk-produk unggulan yang memang sudah tersaring Pak ya? Betul. Jadi nanti khususnya di bidang ekonomi kreatif kita akan menampilkan UMKM yang terbaik maupun yang sedang berusaha. Karena kalau kita menampilkan yang terbaik nanti kasihan yang baru memulai kapan saya punya kesempatan tampil sehingga kali ini Bank Indonesia juga memfasilitasi juga yang startup yang sedang mulai tampil supaya marketnya lebih luas, supaya mendapatkan akses pemasaran, akses tentang pembayaran dan banyak akses-akses yang menunjang perekonomiannya. Juga ada terkait dengan fashion, nanti ada terkait dengan kria gitu ya, ekonomi kreatif yang karya-karya aksesoris juga ada. Selain makanan minuman juga ada kopi-kopi. Cukup banyak karena kopi cukup kita angkat kali ini Mbak Ruby. Nanti akan ada sekitar 12 tenan kopi. Kopi-kopi, coklat dan minuman terbaik dari Sulawesi Selatan akan berkumpul semua di sini. Di situ. Di kegiatan itu. Ya, ini kalau boleh tahu Pak, ini apakah ada standarisasi nih? Standarisasi untuk UMKM yang akan bergabung di kegiatan atau di event ini nantinya?
Ya, tentunya memenuhi kriteria beberapa ya, bahwa teman-teman secara profesional di bidang produksi UMKM-nya, pemasaran, kontinuitasnya, juga yang pasti sudah menerapkan digitalisasi pembayaran, gitu ya. Jadi para UMKM yang tampil maupun masyarakat pengunjung di sini nanti kita akan arahkan untuk melaksanakan pembayaran secara non tunai, khususnya menggunakan kris. Nanti tenang, panitia kami sudah menyediakan hadiah untuk UMKM-nya yang banyak menggunakan kris kepada konsumennya, dan juga konsumennya juga akan kita berikan hadiah. Dua-duanya akan kita berikan hadiah Mbak Ruby ya. Jadi teman-teman nanti ada sampai sepeda motor, tablet, televisi dan sebagainya. Pokoknya menarik deh hadiah, karena kita gabungkan sekarang KKS dan Digivest ya, sehingga UMKM yang akan tampil baik UMKM dari binaan Bank Indonesia, binaan perbankan, binaan dari pemerintah daerah, Dekranas, itu juga akan tampil di sini. Insya Allah Bapak Ibu seluruh Sulawesi Selatan yang datang ke Makassar liburan, anak-anaknya diajak, nanti akan sangat menarik pastinya acaranya. Berarti ini betul-betul kolaborasi yang dibangun oleh Bank Indonesia untuk event ini kali ini Pak ya? Betul, betul. Jadi nanti akan sangat banyak, bahkan kita juga sampai mengundang Kominfo dari pusat. Nah, Mbak Ruby atau masyarakat pernah dengar cek rekening ID? Belum pernah. Jadi kan sekarang kita suka banyak penjualan-penjualan online ya, marketing digital marketing lewat Instagram, tapi juga tidak sedikit juga orang tertipu. Betul. Kan banyak yang online tapi ternyata penipu gitu kan banyak. Sehingga yang penipu-penipu itu kan justru menodai yang jujur. Yang sedang niat berusaha, sudah capek pasang online tapi menjadi tidak dipercaya oleh masyarakat, oleh konsumen. Nah, sehingga di sini Kominfo kita datangkan, nanti akan mengenalkan tentang cek rekening ID, dan dia akan selama 2-3 hari akan melakukan pendaftaran. Jadi UMKM binaan siapapun, UMKM masyarakat di seluruh Selatan, mau sudah binaan atau belum binaan, datang saja ke lokasi, nanti bisa ikut seminarnya sekaligus bisa mendaftarkan akun sosmednya, mendaftarkan nomor HP-nya, mendaftarkan nomor rekeningnya kepada Menkominfo. Nah, ketika sudah terdaftar, terverifikasi, nanti siapapun akan menjadi lebih trust bahwa ini adalah rekening, nomor HP, dan akun Instagram yang verified, gitu kan, sudah terdaftar di Kementerian Kominfo, sehingga masyarakat kalau misalnya berbelanja dan sebagainya, UMKM lebih firm lagi. Saya ini udah resmi loh. Nah, karena saya sudah daftarkan. Ini belum banyak masyarakat, apalagi UMKM yang belum mengerti, sehingga kita datangkan Kementerian Kominfo khusus ke Makassar membuka pendaftaran juga. Ini menarik nih, karena kan nggak semua ini punya kesempatan untuk bisa apa ya, melakukan pendaftaran, apalagi mendatangkan langsung dari pusat. Betul. Di zaman sekarang kan kita tahu bahwa banyak sekali sistem belanja melalui online, tetapi di satu sisi masyarakat punya rasa ketakutan, ya saya saja pernah ketipu, sudah transfer ternyata barangnya nggak datang, ternyata ya dia baikat akun lain gitu, pakai akun lain gitu, ternyata ya itulah yang terjadi. Jadi ini mungkin memang pembelajaran yang bisa kita dapatkan terkhusus bagi konsumen ya. Betul. Ya, jadi di sini kita Kominfo akan mengenalkan tentang cek rekening ID. Kami Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang sistem pembayaran akan mengenalkan tentang aspek pelindungan konsumen, gitu kan ya. Maksudnya bahwa digitalisasi kan ini begitu indah, enak, cepat gitu. Tapi kan juga bahwa apapun juga tetap ada risiko-risiko yang masyarakat perlu ketahui, gitu ya. Maksudnya kita pun juga sama gitu ya, bahwa kita juga pernah lihat atau bahkan kita sendiri pernah, tadi Mbak Ruby pernah mengalami, mungkin sebagai media juga wartawan pasti pernah dapat banyak berita tentang masyarakat yang tertipu, sehingga kita akan kenalkan bagaimana melakukan verifikasi akun-akun bisnis, akun-akun pengusaha atau sosmed dan sebagainya yang terverifikasi di cek rekening ID, ataupun mungkin langkah-langkah lain, ataupun andaikan sudah kejadian, kan kita amit-amit ya, kita tidak ingin, tapi kalau sudah kejadian bagaimana yang harus segera dilakukan, kita juga akan berikan edukasi kepada masyarakat di sana untuk mengenalkan peka ya, peduli, lindungi, dan adukan itu ya. Jadi, antisipasi lebih pasti. Untuk supaya mengenali seluruh produk-produk digital juga. Betul. Nah, kira-kira ini kalau bergabung nih datang ke sana, apa manfaat yang bisa kita dapatkan nih? Selain tadi banyak hadiah, terus banyak rangkaian kegiatan lainnya nih Pak Edi. Ya, kalau bagi UMKM yang jelas pasti mendapatkan akses informasi, akses pasar, dan juga melihat kesempatan-kesempatan perluasan pengembangan bisnisnya.
gitu ya. Selain untuk bisa memasarkan kalau UMKM yang begini, yang bagi ikut yang pameran. Kalau yang tidak ikut pameran, setidaknya bisa melihat bagaimana supaya bisa menjadi naik kelas, gitu ya. Karena nanti kan di sana ada perbankan juga supaya bisa dibina oleh perbankan, dibina oleh pemerintah daerah lewat Dekranasda atau dinas-dinas terkait atau dengan Bank Indonesia, karena Bank Indonesia juga punya program Rewako ya untuk UMKM yang baru untuk menjadi lebih dan lebih, bahkan termasuk ekspor. Sampai UMKM ekspor juga ada. Jadi di sana juga bisa bertemu. Apalagi kan kita ada lomba barista juga, Mbak. Lomba barista ada penyisihan, ada semifinal, final dan sebagainya, sehingga bagi para kafe-kafe atau barista muda yang sedang belajar, silahkan datang, ikutin, cari jaringan, cari kenalan. Syukur-syukur ya selain dapat hadiah, tapi yang pasti buat teman-teman adalah knowledge dan skill dan jaringan ya, Mbak ya. Pasti itu ya yang untuk supaya long term, untuk jangka panjang, sehingga yang teman-teman mau merintis kafe atau merintis karir sebagai barista, kita juga datangkan yang juara-juara barista internasional itu kan jadi dewan juri juga. Jadi nanti kalau datang dan sebagainya itu untuk yang para UMKM. Nah, buat milenial ada juga nih, Mbak. Buat milenial yang suka ini mumpung liburan, sudah kemarin capek stres ujian dan sebagainya, pengen rileks, kita banyak hiburan di sini, Mbak. Nanti ada band-band dari panitia yang sudah sediakan ya, ada Unita Idol ya, artis-artis, ada Divi Band juga ya dari yang lokalnya. Tapi juga ada lomba-lomba K-pop dancer. Nah, bagi para buat anak-anak milenial nih yang suka K-pop dancer, komunitas K-pop silahkan dukung kandidat-kandidatnya, sahabat-sahabatnya yang sudah dipasang di Instagram Kris Sulsel, di Kris Sulsel, di Peka Sulsel gitu ya. Untuk informasi kegiatan di akun Instagram Bank Indonesia Sulsel juga ada ya. Jadi Kris KRIS Sulsel, nah itu cari informasinya banyak di situ. Komunitas K-pop dancer, komunitas stand up comedy, Mbak. Ada juga. Itu sudah diupload juga ya, sudah diupload juga dan sudah banyak. Lebih dari 10.000-an yang sudah bayar. Oh, bayar. Sudah bukan bayar, sorry. Sudah vote. Ya, sudah vote pakai kris untuk mendukung para kandidat-kandidatnya, teman-temannya, ataupun memang lihat dari Instagram ternyata kok bagus, dia lucu gitu ya, stand up-nya bisa dipilih. K-pop juga kalau ternyata yang ini bagus nih gerakan K-pop dancernya dan sebagainya, itu juga silahkan bisa di-vote di situ gitu ya. Nah, karena nanti akan ada juara favorit kris juga di situ gitu ya. Jadi banyak lah. Nanti ya, perpaduan KKS dengan Digifest ini yang tadinya terpisah akhirnya digabung dan pasti lebih ramai lagi. Lebih ramai lagi. Iya, Pak Edi, saya tertarik juga ini mau tanya soal UMKM yang ada di bawah binaan dari Bank Indonesia sendiri. Ini kalau boleh tahu sudah berapa banyak nih, dan yang produk-produk unggulan apa saja yang paling banyak dirangkul oleh Bank Indonesia? Iya, jadi kalau binaan Bank Indonesia kan memang ada di sektor primer dan sekunder gitu ya. Memang kalau yang kalau yang dibawa di show, di pameran ini kan pasti yang ada produk-produk yang langsung ke konsumen ya. Sehingga kalau secara binaan Bank Indonesia sebetulnya ada yang banyak di sektor pertanian juga banyak, Mbak. Khususnya komoditas yang menyumbang inflasi. Jadi seperti padi-padian, beras, padi-padian ya, cabai, bawang merah itu ada, di sini tetap ada. Di sini nanti ada olahan-olahannya. Kalau olahan-olahannya ada di sini, terus nanti ada juga kalau yang di bidang kriya tuh seperti tas, kerajinan, terus aksesoris, terus fashion gitu ya, baju-baju ya dari kain-kain tenun di berbagai kabupaten gitu ya. Ternyata yang dulu kita image-nya mungkin hanya tenun Sengkang, ternyata di masing-masing kabupaten juga punya banyak tenun-tenun yang khas gitu ya, dari wajo, dari apa, baik yang lagosi, lontara dan sebagainya, motif-motif juga sudah banyak berkembang inovasi-inovasinya. Nah, masyarakat datang ke sini karena banyak-banyak yang baru. Kain yang baru, motif yang baru maupun desain-desain bajunya juga baru. Kalau yang udah pengen nyari baju jadi, desain-desainnya juga sudah baru gitu ya. Ada yang tenun toraja, ada kopi-kopian gitu pasti ya. Ada kopi-kopian juga, dan UMKM itu alhamdulillah insya Allah semua sudah mengenal pembayaran digital juga gitu ya, dan sudah diajarin oleh teman-teman, sebagian yang kain sudah diajarin juga tentang ekoturism dan eko secara bisnis prosesnya. Jadi sudah
pewarna alam, ada yang sudah dikenalkan dengan halal juga, dengan halal fashion. Karena kan kita juga sebagai negara Muslim terbesar di dunia, kita juga sudah mengenalkan halal fashion juga, halal food dan sebagainya. Jadi yang UKM-UKM ini kan karena sampai Oktober kan sudah harus semua berlabel halal gitu ya. Jadi kita juga kenalkan tentang ekonomi halalnya juga di sini, Mbak. Berarti pada kegiatan itu nanti ada juga pembahasan soal ekonomi halal ya, Pak? Kira-kira ada diskusinya ada, terus para UMKM-nya juga nanti bisa diskusi untuk mendapatkan halal gimana dan sebagainya. Gitu, ada jadi juga. mendorong juga untuk mendorong untuk yang dan kalau boleh tahu nih Pak Edi kan sekarang kan kita lihat nih banyak UMKM itu belum menggunakan, masih sebagian saja menggunakan pembayaran melalui kris ya. Nah ini bagaimana Bank Indonesia mendorong? Apakah nanti UMKM yang bergabung di sana itu ada berapa tenan Pak? Banyak nanti ya? Banyak, ada lebih dari 40-an. 40-an ya. Itu kira-kira semua sudah menggunakan pembayaran secara semua sudah. Ya, semua sudah. Ya, kalau di sini kan sudah dibina, sudah insya Allah pasti sudah. Hanya kan memang kita masih ingin terus menularkan ke UMKM yang lain gitu kan. Makanya champion-champion yang ada di sini harapannya juga mengajak UMKM yang nanti datang dari seluruh Sulawesi Selatan, Mamuju atau manapun yang Polman yang datang ke Makassar sekaligus singgah ke mall, nanti sekaligus bisa mengenal tentang pembayaran digital. Jadi selain kris kan juga, karena kemarin kita gini Mbak punya pengalaman lucu. Kita ada kegiatan di salah satu kepulauan di kabupaten, di kepulauan saya nggak usah sebutkan. Dia seorang pejabat level 3 lah, asisten bupati gitu kan, asisten bupati gitu. Dia masih nggak ngerti kalau adanya BI Fast. Jadi dia transfer dari mobile bankingnya ke anaknya yang kuliah di Jawa, itu masih kena yang 6.500 gitu-gitu. Jadi ya biaya transfernya gitu kan. Dia bilang, Pak BI bisa nggak dimurahkan gini-gini. Lalu ternyata di BI Fast, tapi dia pilihnya yang transfer antar bank gitu. Jadi karena menunya di bank itu dipisahkan antara transfer. Dan itu jadi edukasi kayak gitu juga masih sangat perlu lah di kita ya. Baik kita ke daerah maupun karena sekarang kita sedang gaungkan, jadi kita lakukan memang di Kota Makassar. Tapi sosialisasi ke daerah-daerah kan juga kita lakukan ya untuk mengenalkan tadi ya yang pembayaran digital ya. Kalau di masyarakat di Makassar kan memang targetnya sudah peningkatan volume ya, karena rata-rata sudah menggunakan, tapi masih ada kalau orang yang baru menginjak ber-KTP, dia kan baru mulai dikenalkan, baru diizinkan HP oleh ibunya, orang tuanya, baru mulai punya e-wallet, ada OVO, GoPay atau yang lain, dia baru mulai bertransaksi. Nah itu kita kenalkan kenalkan. Nah, tadi kan ada sekitar 12 kopi, 12 tenan kopi. Ini datangnya dari Sulawesi Selatan semua ya, Pak? Yang itu yang di sini dari Sulawesi Selatan. Jurinya yang barista profesional sudah nasional dan internasional. Kemudian lomba penyisihannya mulai hari ini, penyisihan di kantor Bank Indonesia. Besok nanti semifinal dan finalnya kita laksanakan di TSM. Di mall. Sahabat Ras, jangan lewatkan kegiatan atau event yang akan digelar oleh Bank Indonesia itu dari tanggal 26 sampai tanggal 30 Pak ya. Betul. Itu di Trans Mall. Dan itu berlangsung dari kabarnya buka mall sampai tutup mall Pak ya. Wah berarti rangkaian acaranya banyak ini Pak Edi. Banyak. Sehingga biasanya liburan ini kan anak-anak pada pengen ke mall kan. Apalagi kan ada salju kan. Buat teman-teman yang dari daerah yang belum pernah lihat salju kan pasti pengen ke Makassar sekalian salju. Nanti sebelum lihat salju anak-anak bisa daftar lomba lukis. Ada lomba gambar juga? Ada juga Mbak untuk lomba anak-anak. Jadi ibunya kemana anaknya bisa ibu-ibunya bisa sambil kulineran makan, karena kita punya stand-stand makanan. Kita punya games juga Mbak. Ada games banyak games-gamesnya, gimmick-gimmick. Jadi banyak hadiahnya juga sangat menarik gitu ya. Nanti ada kris merchantnya, ada yang kris gotong royongnya gitu ya. Jadi baik merchant maupun masyarakat siapapun itu punya kesempatan untuk meramaikan dan bisa mendapatkan hadiah-hadiah. Tentunya ada edukasi permainan-permainan yang kita kemas secara fun gitu ya. Jadi edukasinya nggak membosankan lah, banyak ini. Jadi kesempatan buat anak-anak yang nanti lukis, ibu-ibunya bisa sambil ikut kuis-kuis, dapat banyak hadiah, nanti anaknya dapat hadiah juga. Gitu. Jadi kalau ke sana biar bawa anak-anak pun enggak masalah Pak, karena ada space sendiri ya untuk anak-anak ada. Nah, kegiatan menarik apa saja yang akan ditampilkan nanti pada event selain dialog nanti? Iya, kalau bagi perbankan juga nanti ada yang spesial karena ini kita juga
kolaborasikan dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah. Jadi kita juga ada 4 lomba dari perbankan. Jadi untuk teman-teman bankers silakan hadir karena nanti di hari pertama mulai sudah ada lomba band perbankan, ada modern dance selain tadi K-pop untuk masyarakat, terus nanti ada stand up comedy untuk masyarakat juga. Ada modern dance dari perbankan. Jadi kalau ngelihat berarti melibatkan bank-bank juga ya? Iya, kalau biasanya teman-teman lihat Mbak Mas perbankan gitu ya di teller atau di apa gitu sedang rapi-rapi, nah kita bisa lihat sisi lain orang perbankan pun juga bisa ngedance gitu ya. Bisa ngedance, terus ada juga Bankers Idol. Jadi ada lomba menyanyi gitu ya, sing gitu ya, untuk karyawan perbankan juga akan dilaksanakan di sini karena gitu tadi ya Mbak ya, Coto Makassarnya itu ya. Jadi kolaborasinya itu sehingga kita kolaborasikan juga ada di sini lomba itu. Dan yang menarik yang saya sampai tanya ke beberapa pembil-pembil bank di sini, sudah pernah dilaksanakan belum Bu? Saya udah sekitar 15-an tahun Mas di Makassar belum pernah ada itu lomba fashion show. Nah, jadi fashion show untuk eksekutif, jadi para Forkopimda dan pimpinan perbankan di opening ya tanggal 26 malam ya setelah maghrib itu akan ada fashion show eksekutif ya. Jadi PJ Gubernur bersama para Forkopimda dan juga para pimpinan perbankan itu nanti akan ada fashion show eksekutif. Seru itu. Nah, itu nanti ada vote-nya. Jadi karyawan-karyawan perbankan nanti siapkan untuk vote kris favorit juga gitu ya untuk penampil-penampil favoritnya. Baik di band, di dancer, di idol song gitu ya maupun di fashion show itu nanti ada ininya semua. Ada favorit krisnya. Ya, sehingga memang semakin banyak mengenalkan masyarakat untuk pembayaran menggunakan kris. Nah, ini kalau boleh tanya juga nih Pak Edi, bentuk edukasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sendiri untuk mendorong para UMKM itu untuk menggunakan kris itu seperti apa Pak? Karena kan ya sekarang kan kalau kita bilang era digital itu kan sudah semakin masif gitu ya, dan kita kemana-mana sekarang kan tidak lagi bawa dompet, tinggal handphone saja karena di handphone sudah ada semuanya. Silakan. Jadi betul. Jadi Bank Indonesia kalau semua pasti berawal dari pemerintahan dulu ya, pola pengeluaran anggaran dan pola pemasukan anggaran pemerintah. Sehingga Bank Indonesia bekerjasama dengan pemerintah daerah membentuk namanya TP2DD, ya Tim Perluasan Percepatan Digitalisasi Daerah. Jadi dulu Mbak tahun 2022 awal saya datang ke Sulawesi Selatan itu dari 24 kabupaten kota plus 1 Pemda provinsi itu baru sekitar 11 yang sudah status nilai indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerahnya itu digital, baru 11. Jadi sekitar ada 13, 15 lainnya itu belum digital. Nah, sehingga dengan TP2DD kita bergerak bersama dengan pemerintah perbankan, khususnya kalau transaksi pemerintah daerah pasti dengan Bank RKUD, BPD Sulselbar sebagai banknya masyarakat Sulawesi Selatan, juga bersama dengan perbankan lain baik Bank Himbara, Bank Syariah maupun bank swasta, semua juga bergerak untuk memasarkan merchant-merchant kris ataupun juga kanal-kanal digitalisasi yang lain. Kan ada mobile banking gitu ya Mbak ya, dan juga sudah ada bank-bank digital seperti Bank Jago atau Bank Raya. Ada banyak-banyak digital banking yang Bank kan sudah banyak yang dikenalkan juga ya. Jadi kita lakukan edukasi lewat pemerintah daerah seluruh OPD-OPD-nya. Nah, OPD-OPD itu juga mengenalkan kepada UKM-UKM binaannya. Jadi yang transmisinya ke situ, jadi dinas koperasi, disperindak, dinas pariwisata dan sebagainya, di sesuai lokasinya masing-masing itu mengajak untuk UMKM-nya juga mengenalkan transaksi menggunakan kris. Kenapa digital itu semakin mudah? Karena kita kan daerah kepulauan juga nih Mbak, sebagian Sulawesi Selatan yang di daerah Pangkep dan di daerah sana kan Sulawesi itu kan daerah kepulauan. Nah, kebetulan saya pernah sampai Cinato, Tanah Jampea di sana gitu ya, di Pangkep, Kapoposan dan sebagainya. Sinyal itu sudah ada, hanya memang beberapa spot masih ada blank. Tapi di daerah yang ada sinyal itu membuka peluang untuk pembayaran digital. Makanya Bank Indonesia nih kita sekarang juga sedang melaksanakan perlombaan nasional Kris Jelajah Nusantara. Jadi lomba Kris Jelajah Nusantara dari Sabang sampai Merauke, kita berikan challenge kepada masyarakat membentuk tim 1-3 orang. Kalau nggak punya tim nanti kita comblangin, kita dapat tim. Dan hari ini bersamaan kita sedang Zoom dengan para komunitas-komunitas, masyarakat, kampus-kampus dan sebagainya untuk mensosialisasikan lomba Kris Jelajah Nusantara. Nah, lewat di sini para pendengar Ras FM yang ingin tahu lebih dalam tentang Kris Jelajah Nusantara, yang ingin menerima tantangan itu, silahkan
cari di Instagramnya Kris Sulsel, Bank Indonesia Sulsel, karena nanti kita akan fasilitasi untuk mengikuti tantangan memberikan bagaimana tadi ya, merasakan bagaimana Bank Indonesia mengendorse masyarakat, mengenalkan Kris. Kita akan ajak ke Toraja, Sidrap, ke Maros dan ke Makassar. Sehingga kita akan fasilitasi hotel apa semua kita fasilitasi. Kita ajak kayak game. Kita kayak petualangan tapi jelajah Toraja, Sidrap dan ke sini kita akan mengajak mereka bagaimana mengenalkan kepada masyarakat baik secara Kris pariwisatanya, Kris pemerintah daerahnya maupun Kris UMKM-nya. Itu supaya bagaimana tantangan-tantangan yang dulu masyarakat bilang ada MDR gitu ya, merchant discount rate. Aduh kalau bayar Kris nanti kepotong si UMKM. Nah kan sekarang kita sudah keluarkan kebijakan transaksi sampai dengan 100.000 tidak ada potongan. Beberapa perbankan bahkan seperti bank-bank tertentu gitu ya, silahkan tanya banknya, saya biar nggak promosi nih Mbak ya. Nah, itu malah free gitu kan, tidak ada MDR-nya gitu. Yang dulunya misalnya ada tantangan, aduh baru bisa diambil H+1 gitu kan, kalau UMKM yang katanya untuk modal harian harus H+0 gitu ya. Beberapa bank bahkan banyak bank sekarang sudah bisa H+0, sudah bisa diambil di hari H gitu. Bahkan sejatinya sebetulnya saya belajar dari tukang wedang jahe ya di Ciputat itu Mbak, bilang pembayaran Kris itu kan masyarakat kan belum ada 50%-nya misalnya dari transaksi dia sehari-hari. Sebagian kan juga masyarakat pembayaran tunai kan juga tidak salah, bahwa itu juga tetap sah ya. Yang penting tahu bahwa itu pasti uang asli, dipastikan ciri-ciri keaslian uang rupiahnya gitu kan. Jadi yang pembayaran Kris itu dia malah tabung Mbak. Jadi yang pembayaran cash dia gunakan untuk modal harian. Karena harusnya namanya usaha kan tiap hari harus ada untung dong. Betul. Nah harusnya yang pembayaran Kris masuk ke rekening biarkan jadi tabungan. Nah ini mengajari supaya ini kan ini saya belajar dari UKM itu Mbak. UKM tukang wedang ronde. Kalau di Makassar anggapnya wedang saraba gitu kan. Nah wedang saraba kalau yang belum mau bayar pakai Kris nggak usah takut. Justru yang bayar pakai Kris jangan anggap semua buat modal beli jahe lagi. Karena kan logikanya kan harus ada untung dong. Nah biarkan yang bayar masuk ke rekening biar tersimpan, nggak gatel untuk konsumtif, untuk nambah beli rokok, beli apa gitu kan. Jadi biar bisa untuk tabungan nanti pas Idul Adha, Idul Fitri atau kenaikan anak sekolah itu ternyata terpakai, jadi sekaligus nabung. Safety sendiri Pak ya. Iya, sekaligus nabung. Nah ini kan pelajaran yang baik. Nah itu ya hal-hal kayak gitu lah kita edukasi ke ya banyak hal ya tantangan di masyarakat kan kayak gitu tuh Mbak. Betul, berarti ini para pedagang UMKM ini ya, ini diajar untuk lebih tertib dalam pengeluaran dan pemasukan uang mereka, karena biasanya pedagang UMKM ini kan biasanya main ambil saja di satu sisi. Ini padahal ini ada keuntungan di sini, satu lagi untuk pemakaian yang sehari-hari yang seharusnya modal gitu kan. Ternyata dipakai semua gitu. Jadi bingung ketika ada pembukaannya ndak ada, ketika mau pinjam uang di bank itu kan biasanya jadi ribet sendiri kan. Nah, betul tuh Mbak. Masalah pinjaman ke bank ya atau pembiayaan ke bank tuh betul juga. Karena bank kan otomatis akan melihat ya. Uang, kan dia sudah bisa perkirakan misalnya asumsi 30% pembayaran Kris, 70% pembayaran cash gitu kan. Berarti kan kalau dia masuk misalnya 100.000, 200.000, 300, rata-rata kok 500. Berarti perharinya berarti kalau di ini kan tinggal dikalikan 3,5-nya berarti dia perkiraan 1,5 juta perharinya, sebulan perkiraan sekian. Sehingga kalau aku kasih KUR, apalagi kan kalau UMKM kan sudah banyak kredit program pemerintah juga ya Mbak ya. Kredit usaha rakyat atau kredit PKBL kalau bagi bank BUMN kan punya CSR, yang kredit CSR gitu kan, yang dana bergulir. Nah itu kan bunganya juga lunak gitu kan ya, pembiayaan marginnya kan hanya sekitar 5-6% gitu kan. Nah itu nanti kalau yang rajin kayak gitu bank juga akan lebih cinta. Jadi bukan hanya dia yang cinta bank, tapi bank juga cinta UMKM. Jadi kalau pengen dicintain perbankan untuk penguatan modal, ya cintailah Kris dan nabung ke bank tersebut. Silakan banknya apapun silahkan gitu, sehingga nanti bank juga akan mencintai dengan menambah penguatan permodalan gitu. Ada nilai positif yang lebih banyak didapatkan dibanding nilai negatif. Nah ini mungkin juga menjadi salah satu dorongan agar masyarakat tidak mudah tertipu dengan uang palsu. Betul. Meskipun apalagi baru viral kemarin tuh Mbak, yang ya kan? Sekitar berapa miliar kan? Baru viral kan, orang mesen uang palsu ternyata orangnya sekarang hilang kan, nggak tahu. Nah ini udah terlanjur produksi uang palsu ya, kena hoax ya udah. Makanya kan ya kalau mau repot mau kayak gini, mau
melakukan sesuatu yang tidak halal ya risiko silahkan tanggung sendiri. Sehingga buat masyarakat kita di sini nanti juga akan sosialisasikan juga Mbak tentang cinta, bangga dan paham rupiah di KKS di GFest ini ya, di Transmall nanti akan kita edukasi juga di game-gamenya juga ada gitu ya. Jadi silahkan teman-teman yang kalau pengen tahu kan ada akun Instagramnya Bank Indonesia Sulsel dan pendampingnya yang lebih dalam lagi kan di CBP Rupiah Sulsel ya, cinta bangga paham Rupiah Sulawesi Selatan, di situ juga banyak. Nah nanti di situ banyak game-gamenya juga. Nanti teman-teman kan banyak hadiah juga. Ya, intinya sih sebetulnya melindungi masyarakat. Kalau yang bagi transaksi masih yang tunai, ya berarti pastikan ciri-cirinya itu ya, yang dan 5J ya untuk melihara uangnya maupun 3D-nya ya dilihat diraba di terawangnya untuk memastikan tidak dirugikan. Makanya kalau supaya tidak dirugikan ya pakailah digital gitu. Tapi yang digital juga harus tahu gitu kan, kita juga kenalkan supaya pastikan masyarakat di sini perbankan kan sudah banyak punya kris merchant Mbak namanya. Ya kan. Nah, kalau merchant kan dulu kan kris nggak susah kontrol uang ini udah masuk atau belum, sehingga masih foto-foto Pak, mana HP-nya saya foto. Nah sekarang sudah ada kris merchant, dari merchant langsung ting gitu, langsung bunyi gitu kan, cuan masuk gitu kan. Jadi kalau ada misalnya Mbak Ruby bayar, saya sebagai penjual saraba, saya bisa lihat di HP saya sendiri, oh ya sudah bayar, sudah masuk bayarannya. Itu juga di situ juga kita educate sehingga masyarakat tetap menggunakan digital, tapi juga bijak dan pintar menggunakan transaksi digital. Kita juga jadi bijak juga Pak, ketika kita tahu sudah transaksi, kita tahu kita pengeluaran saya sekian ini udah pakai ini kemana saja. Kan biasanya kita bingung nih kalau tahu uang habis ya. Tapi nggak tahu untuk apa. Iya betul. Apalagi kalau sudah dalam amplop terus dibuka, kok sisa segini itu, padahal belanjanya kita nggak tahu Pak. Apalagi stoknya sudah dibuang, nggak ada pencatatan gitu kan. Iya, apalagi UMKM juga kerasa udah capek jualan, capek dagang, capek gini, kok akhir bulan uang habis juga gitu kan. Nah keuntungannya apa, hasil jualan selama 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Makanya pembayaran digital itu harapannya supaya masyarakat lebih bijak, UMKM juga bijak untuk menggunakan mana modal, mana gaji untuk dia, dan mana untuk investasi, tabungan dan investasi pengembangan usahanya itu. Ini yang menjadi pembelajaran juga buat para UMKM ya untuk lebih masif penggunaan QRIS ya. Nah, kalau boleh tahu nih nanti pada kegiatan itu ada sesi talk show juga Pak ya? Ada. Jadi untuk tadi yang talk show yang cek rekening dari Kominfo, terus ada narasumber dari Dewan Kopi Indonesia. Kita kerjasama dengan Dewan Kopi juga Mbak. Selain komunitas kopi, untuk yang Dewan Kopinya juga ada. Jadi untuk seluruh rantai pasok kopi kan dari petani kopinya, terus dari pedagang kopinya, terus dari pengusaha kafe kopinya, atau dari eksportir kopinya, dari value chain, dari seluruh rantai pasoknya kopi akan hadir semua di sini. Jadi don't go anywhere. Datanglah ke mall dan pastikan bawa handphone. Jangan khawatir kalau yang belum punya e-wallet, apalagi belum punya mobile banking sama sekali, jangan ragu-ragu untuk banyak tanya. Nanti bakal banyak games, banyak hadiah juga, banyak tanya, dan biar jangan takut gitu ya. Jadi tahu yang benar sehingga supaya terhindar dari yang tidak benar. Gitu kita harus belajar karena era sekarang ini mengajak kita untuk bisa menggunakan digital gitu. Betul. Untuk bisa lebih paham lagi. Nah, Pak Edi, harapan nih Pak, untuk kegiatan ini karena penggabungan kolaborasi antara KKS dengan DigiFest Pak. Ya, memang kalau secara makroekonomi pasti Bank Indonesia pasti supaya mendorong pertumbuhan ekonomi ya, sama pemerintah daerah dan perbankan pasti harapannya mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan gitu. Tapi secara mikro pastinya bagi para UMKM pastinya tentunya semakin luas akses pasar, dia semakin profesional, dia semakin yang tadi itu loh Mbak, yang diragukan dia UMKM beneran nggak sih, Instagramnya beneran atau enggak gitu kan ya. Nah sekarang kan banyak ketakutan masyarakat dengan sosmed digitalisasi, sehingga masyarakat juga semakin well educated ya, semakin cerdas masyarakat maupun UMKM-nya juga semakin cerdas bagaimana supaya dia dipercaya, maupun masyarakat juga bagaimana supaya mendapatkan UMKM yang terpercaya. Kita akan berikan edukasi sebagai semakin cerdas harapannya sehingga bisnis semakin lancar. Bisnis semakin lancar tentunya kan pasti pertumbuhan ekonomi akan bergerak gitu ya di sisi lain itu. Sehingga kalau daya beli masyarakat bagus, harapannya kan kalaupun masih ada inflasi sedikit, masyarakat masih bisa bertahan karena kan ancaman global masih ada nih Mbak ya, inflasi apalagi kalau menjelang hari raya, menjelang kita masih ada tekanan inflasi, kenaikan harga
1, 2 gitu ya, kita masih bisa masih bisa survive gitu masyarakat di sini. Jadi harapannya ya masyarakat, apalagi buat dunia pendidikan atau guru-guru mau ngajak muridnya silahkan gitu ya, mau ngajak muridnya datang ke sini sekaligus studi, bikin tugas-tugas, kalau tapi masih sekolah ya. Ini udah musim libur ya, Mbak, ya, udah musim libur. Jadi ya silahkan aja yang datang, yang penting bawa headphone masyarakat di sini, nanti di sini mendapatkan edukasi supaya yakin bagaimana. Kan belakangan banyak orang pakai peleter juga tuh, Mbak. Iya, banyak. Nah, banyak peleter gitu, terus banyak iklan-iklan pinjaman online, yang bahkan lagi marak tuh. kemarin kena kejebak judi online dan sebagainya. Nah, bagaimana supaya terhindar dari hal seperti itu, nanti bisa diobrolin, ditanyakan di stan-stan Bank Indonesia dan panitia di sini. Wah, ini menarik karena judi online lagi marak dibahas, terus paylater juga lagi marak nih, Pak. Karena kan sekarang ini kan orang pikir malas bawa uang tunai. Jadi semua ada di genggaman, di handphone. Paylater juga ada sisi baik dan buruknya. Ketika Anda menggunakan berlebihan, ya pasti kembali kepada kita lagi gitu. Betul. Jadi edukasi bahwa mana alat pembayaran, mana alat hutang. Nah, itu kan harus pilah-pilah gitu kan. Orang harus tahu masalah legal dan ilegal. Kalau sudah pasti kan terhindar ya dari yang ilegal. Tapi kalaupun yang legal pun juga, kalau punya kebutuhan selagi masih bisa pakai yang uang pribadi, sebaiknya jangan pakai paylater. Kalau pakai paylater juga pilah-pilah, bunganya berapa dan sebagainya, harus pelajari betul dan sebagainya, sehingga lihat kemampuan dirinya, terus bagaimana supaya tidak terjadi tunggakan. Karena kalau ada itu nanti masuk di OJK Slick juga. Masuk di OJK Slick, atau bahasa zaman dulunya bahasanya by checking gitu, karena masyarakat sebagian masih kenalnya by checking. Nah, tapi sekarang kan ada ini Otoritas Jasa Keuangan ya, di OJK Slick, sehingga jangan sampai karena dirinya mengganggu pasangan, suami atau istri, atau kalau anak mengganggu orang tua juga bisa loh, Mbak. Sekarang kalau anaknya banyak hutang, apalagi anaknya tidak berpenghasilan, kan utang secara digital kan ya, pinjol atau apa gitu dan sebagainya, itu kan muncul di OJK Slick juga. Orang tuanya UMKM butuh pengembangan modal, mau ngajuin pembiayaan, dia bisa terganggu nanti. Karena secara karakter satu kakak itu kan akan dilihat. Nah, sehingga di sini kita harapkan masyarakat juga menjaga keluarganya juga untuk masalah perilaku keuangannya ini ya. Ya, sahabat Ras, ini rasanya kalau bicara dengan Pak ini banyak nih Pak ya, banyak ilmu hari ini saya dapatkan, dan juga pastinya Anda yang mendengar dan menonton melalui channel YouTube kami maupun yang mendengar kami pasti penasaran dengan kegiatan ini, karena Pak Edi saja hari ini sudah, kalau saya pikir banyak nih Pak Edi sudah kasih kami ilmu hari ini, termasuk dengan bagaimana kita lebih sadar, lebih aware untuk berbelanja secara online, dan memisahkan juga terkhusus untuk pembukuan ya dan pengeluaran, pemasukan dan pengeluaran itu bisa dipelajari. Karena kalau ada penasaran lagi, jangan lewatkan kegiatan yang akan digelar oleh Bank Indonesia itu pada tanggal 26 sampai tanggal 30 Juni 2024, itu tepatnya di Atrium Transmall ya. Jadi mumpung libur, ajak keluarga ke sana. Ada apa ya? Ada space khusus juga untuk anak-anak karena ada lomba gambar. Terus ada apa lagi Pak Edi tadi? Ada game-games ya. Ada juga artis lokal yang datang. Satu lagi nih Pak, sebelum kita akhiri nih, yang paling banyak nanti akan ditampilkan di sana Pak. Ini dalam UMKM yang paling banyak nih yang mendominasi nanti, atau rata nih semuanya? Yang banyak mungkin selain kopi, makan minuman, fashion. Oh, fashion. Yes. Itu yang ditunggu-tunggu. Karena produk lokal itu kan kadang-kadang kita abai sendiri Pak dengan produk lokal kita sendiri. Iya, apalagi kan kita udah jauh lepas dari pandemi nih Mbak. Kondangan-kondangan udah banyak nih. Kan udah pakai baju yang baru-baru lagi dong buat kondangan-kondangan gitu. Apalagi di Sulawesi Selatan kan banyak ciri khas, termasuk kain-kain yang bagus-bagus ini. Jadi kita, kalau bukan kita yang mencintai produk kita, siapa lagi? Ya, dan ini kita kerjasama dengan komunitas desainer loh Mbak. Jadi komunitas desainer keren di Sulawesi Selatan ini juga join di acara kita, gitu ya. Jadi komunitas. Jadi buat teman-teman yang
pengen jadi desainer atau sudah desainer muda, pengen nambah wawasan, nambah jaringan, join kemari. Nanti banyak desainer-desainer profesional akan hadir di sini juga. Nah, yang pasti tidak rugi untuk ke sana ya, karena banyak hal yang bisa Anda dapatkan, termasuk pembelajaran, termasuk juga jaringan pastinya ya, karena ini penting Pak. Kalau jaringan itu kan bisa untuk kedepannya, betul Pak, membangun jaringan untuk selamanya, betul. Untuk long time ya. Oke, baik, terima kasih Pak Edi sudah memberikan banyak hal hari ini buat kami, buat juga pendengar kami. Semoga apa yang diberikan ini memberi manfaat Pak ya, dan juga pastinya tidak berhenti sampai di sini. Bank Indonesia terus memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas ya, untuk mencintai rupiah pastinya ya, karena hal ini juga penting karena jangan sampai kita tertipu dengan rupiah kita sendiri gitu, dengan uang kita sendiri. Dan mencintai produk dalam negeri, produk kita sendiri. Betul. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Pak Edi Kristianto yang merupakan Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan sudah hadir di sini, sudah memberikan yang terbaik buat sahabat Ras dan juga penonton channel YouTube. Saya Ruby Sudika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.